Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fauzan Mulyadi dengan NIM 22338115. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan klasifikasi material teknik. Itu di mata kuliah material teknik. Guna untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester di mata kuliah material teknik. Yang pertama, kita lanjut ke definisi dari material teknik tersebut adalah material teknik adalah sejenis material yang telah dirancang, dipilih, atau dimodifikasi dengan sifat-sifat khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dalam berbagai aplikasi teknik. Material ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk rekayasa mesin, konstruksi, elektronik, dan industri manufaktur. Komponen utama dalam material teknik tersebut adalah matriks. Matriks adalah phase kontinu dalam material komposit yang berperan sebagai media pengikat untuk penguat. Matriks ini bisa berupa polimer, logam, keramik, ataupun campuran material lainnya. Matriks mengelilingi dan mendukung penguat membentuk struktur keseluruhan material, dan penguat tersebut adalah fase yang memberikan kekuatan tambahan dan sifat-sifat tertentu kepada material komposit. Penguat seringkali berupa serat, partikel, atau struktur yang ditempatkan. Itu ada klasifikasi material teknik dan contoh aplikasinya. Yang pertama itu ada logam, dan kedua ada polimer, ketiga ada keramik, dan komposit. Yang keempat komposit. Oke, lanjut kita jelaskan untuk bagian contoh aplikasinya di bagian pertama logam. Logam itu termasuk karakteristik material logam, umumnya kuat, konduktif panas, dan listrik, dan memiliki sifat plastisitas yang memungkinkan pembentukan. Contoh aplikasi konstruksi baja digunakan dalam bangunan, jembatan, dan struktur konstruksi lainnya. Otomotif, aluminium digunakan untuk membuat bagian mesin dan panel ringan. Elektronik, tembaga digunakan dalam kabel listrik dan papan sirkuit cetak. Dan yang kedua ada polimer. Polimer tersebut memiliki karakteristik memiliki polimer ringan, tahan korosi, dan dapat diubah dalam bentuk dengan mudah. Contoh aplikasi kemasan plastik, botol air minum, wadah makanan. Dan di bagian otomotif ada bagian dalam kendaraan, seperti interior dan bumper pada bagian mobil. Dan yang terakhir ada kesehatan. Alat kesehatan seperti kateter atau protesis. Dan lanjut ke nomor 3. Keramik. Keramik sendiri memiliki ciri-ciri karakteristik material. Material ini keramik tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap korosi, dan seringkali keras. Contoh aplikasi industri yang digunakan para keramik yaitu industri otomotif, termasuk piring rem, keramik untuk kendaraan performa tinggi, dan adapun energi isolator
energi isolator listrik dalam saluran tegangan tinggi. Dan ada lagi elektronik, komponen keramik dalam mikroelektronik. Dan yang terakhir ada apa ini? Oh, komposit. Ada komposit. Karakteristik material komposit terdiri dari matriks dan penguat menggabungkan sifat-sifat yang berbeda. Contoh dari aplikasinya tersendiri itu Aeropress, komposit serat karbon digunakan dalam bingkai pesawat untuk mengurangi berat. Yaitu di bagian otomotif ada terdapat panel bodi, komposit serta kaca untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Konstruksi, di bagian konstruksi ada struktur komposit yang dibangunan tinggi untuk memperkuat struktur. Pemilihan material yang tepat sangat penting dalam desain dan produksi berbagai produk dan sistem lainnya. Lehawi wae, ini mana deh? Kita lanjut untuk pemilihan bahan, pemilihan material dalam desain mesin. Yaitu dalam pemilihan material dalam desain mesin, ada material dalam desain mesin adalah tahap kritis yang mempengaruhi kinerja, keadaan, dan biaya produk. Pemilihan material harus mempertimbangkan seluruh faktor untuk mempengaruhi persyaratan aplikasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam pemilihan material dalam desain mesin. Yaitu ada 8 pemilihan material dalam desain mesin. Yaitu yang pertama ada kekuatan dan ketahanan. Dan yang kedua ada kekakuan. Ketiga ada konduktivitas termal. Dan keempat ada berat. Dan kelima ada ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah. Yang enam ada biaya. Dan yang ketujuh ada konduktivitas termal dan listrik. Dan yang terakhir ada ketahanan terhadap korosi di lingkungan. Yaitu kita masuk untuk yang bagian pertama, yaitu kekuatan dan ketahanan. Kekuatan dan ketahanan tersebut memiliki ciri-ciri material harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban, tekanan dalam aplikasi. Dan yang kedua ada kekakuan. Kekakuan tersebut memiliki kekakuan yang sesuai untuk mencegah deformasi. Itu untuk mencegah deformasi, ada material harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban, tekanan, dan stres yang diterapkan dalam aplikasi. Ketahanan terhadap korosi, keausan, dan tegangan adalah pertimbangan yang penting. Kekakuan tersebut adapun memiliki material harus memiliki kekakuan yang sesuai untuk mencegah deformasi yang tidak diinginkan dalam operasi mesin. Deformasi berlebih dapat menyebabkan masalah kinerja. Dan yang ketiga ada konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini bisa dijelaskan melalui aplikasi tertentu, mungkin memerlukan konduktivitas termal atau listrik yang baik. Misalnya pendingin, komponen elektronik memerlukan material yang efisien dalam mengalirkan panas.
Dan ada berat pemilihan material juga harus mempertimbangkan berat komponen dalam beberapa aplikasi. Pengurangan berat adalah faktor paling dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja. Karena situ. Dan yang keempat yaitu ada berat. Berat itu kan memiliki pemilihan material juga harus dipertimbangkan berat komponen. Berat pemilihan material juga harus mempertimbangkan berat komponen dalam beberapa aplikasi. Pengurangan berat adalah faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja. Ketahanan terhadap suhu tinggi atau rendah. Beberapa mesin bekerja pada suhu ekstrim dan material harus dapat bertahan dalam kondisi ini tanpa merusak kinerja. Dan yang kelima ada ketahanan terhadap suhu tinggi. Ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah. Ketahanan terhadap suhu tinggi atau rendah. Beberapa mesin bekerja pada suhu ekstrim dan material harus dapat bertahan dalam kondisi ini tanpa merusak kinerja. Dan yang keenam ada biaya. Biaya tersebut pembuatan dan ketersediaan material harus sesuai dengan anggaran proyek. Jadi dalam biaya pembuatan dan ketersediaan material itu material eksotis mungkin mahal, sementara material umum cenderung lebih terjangkau. Dan ada lagi kemampuan untuk diolah. Material harus dapat diolah sesuai dengan desain mesin yang diinginkan. Ini termasuk faktor-faktor seperti kemudahan pembentukan atau pengelasan dan finishing. Ketahanan terhadap korosi dan lingkungan. Lingkungan di mana mesin akan beroperasi juga dimainkan peran penting dalam pemilihan material. Ketahanan terhadap korosi atau bahan kimia tertentu mungkin diperlukan. Siklus hidup dan daur ulang. Dalam upaya untuk berkelanjutan, pemilihan material yang dapat diatur ulang atau memiliki siklus hidup yang lebih panjang menjadi semakin penting. Peraturan dan standar untuk beberapa aplikasi ada standar dan peraturan tertentu yang mengatur pemilihan material. Material harus memenuhi persyaratan tersebut. Dan pemilihan material yang tepat akan bervariasi tergantung pada aplikasi tertentu. Ini adalah aspek penting dalam desain mesin yang dapat mempengaruhi kinerja, keandalan, dan umur mesin. Oleh karena itu, pemilihan material harus dipertimbangkan dengan cermat dan berdasarkan pemahaman mendalam tentang persyaratan aplikasi. Adapun material komposit adalah jenis material teknik yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda yang digabungkan secara fisik, fisika atau kimia, sehingga menghasilkan material yang memiliki kombinasi sifat-sifat yang unik untuk menguntungkan. Dalam material komposit setidaknya ada dua fase, yaitu yang pertama matriksnya terpisah dan yang kedua ada penguat. Matriks biasanya merupakan material yang berfungsi sebagai media pengikat, sementara penguat memberikan penguatan tambahan dan sifat-sifat khusus. Matriks adalah fase kontinu dalam material komposit yang berperan sebagai media pengikat untuk penguat. Matriks ini bisa berupa polimer, logam, keramik, atau campuran material lainnya. Matriks mengelilingi dan mendukung penguat, membentuk struktur keseluruhan material.
Penguat adalah fase yang memberikan kekuatan tambahan dan sifat-sifat tertentu kepada material komposit. Penguat seringkali berupa serat, partikel, atau struktur yang disempatkan dalam matriks, serat karbon, serat stick, dan serat kaca. Dan serat aramid adalah contoh umum dari penguat yang digunakan dalam material komposit. Dan karakteristik material komposit memiliki kekuatan material yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada matriksnya sendiri. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi membutuhkan tingkat kekuatan yang tinggi. Adapun yang ringan, sebagian besar material komposit sangat ringan karena penguat biasanya memiliki berat jenis yang rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan berat yang rendah seperti aerospace dan otomotif. Dan ketahanan terhadap korosi, beberapa material komposit terutama komposit serta karbon memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik, membuatnya cocok untuk lingkungan yang berbahaya serta secara kimia. Itu lanjut ke isolasi termal dan listrik. Isolasi termal dan listrik merupakan material komposit yang dapat dirancang dengan sifat isolasi termal dan listrik yang baik. Kegunaan ini memungkinkan aplikasi dalam berbagai lingkungan, yaitu dalam desain dapat disesuaikan dapat disesuaikan kombinasi berbagai jenis penguat dan matriks, memungkinkan desain yang sangat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan aplikasi yang spesifik. Material komposit digunakan dalam berbagai industri, termasuk aerospace atau otomotif, konstruksi dan olahraga. Contoh penerapannya termasuk panel bodi pesawat terbang, bingkai sepeda, peralatan olahraga seperti raket tenis, dan banyak lagi. Dan komposit terletak pada kemampuan untuk menghubungkan sifat-sifat yang berbeda dalam satu material, menciptakan isolasi inovatif dalam rekayasa dan desain produk. Dalam material teknik ini, sejenis material yang telah dirancang, dipilih, atau dimodifikasi dengan alat-alat khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dalam berbagai aplikasi teknik, yaitu di dalam material ini dirancang untuk memenuhi berbagai kriteria seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, konduktivitas listrik atau termal, dan sifat-sifat lainnya yang diperlukan dalam berbagai konteks teknik. Pengembangan material teknik memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi inovasi produk. Yaitu dari dalam video ini saya dapat menyimpulkan bahwa klasifikasi material teknik dapat disimpulkan. Yaitu dalam presentasi mengenai material teknik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan material yang tepat sangat penting untuk mencapai kinerja dan keandalan yang optimal dalam berbagai aplikasi teknik. Material teknik seperti logam, polimer, keramik, dan komposit memiliki sifat-sifat yang unik sesuai dengan berbagai kebutuhan industri. Studi kasus menggambarkan pentingnya pemilihan material di dalam desain produk tersendiri. Kesesuaian material dengan aplikasi dan berkelanjutan adalah faktor yang
penting yang semakin diperhatikan dalam pengembangan material tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan terima kasih sudah menonton di video ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku kata salah itu mau berangkat. Berangkat saya mau